Jadi satu tenda ini biasanya diisi bisa 20 atau 25 orang nih. Kasur satu petak Ini di Mina sampai saat ini belum ada persiapan seperti biasa, masih seperti ini. Jadi kemarin kan udah. Dan ini haji khusus, haji Eropa, Amerika, Kanada, semua ini. Ini khusus mereka nih. Jadi ada Assalam Tourism namanya. Dar Assalam. Dar Assalam itu khusus dari Amerika dan Eropa. Khusus ini semua yang ini. Masya Allah. Ini khusus mereka nih. Tourism itu Turki ya? Kalau tourism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khair. Selamat pagi, alhamdulillah jumpa lagi bareng saya Da Penjorer. Hari ini insya Allah kita review di khemah atau penginapan di Mina saat ini menjelang musim haji 2021, sejauh mana persiapan di Arab Saudi. Dan kali ini saya alhamdulillah temani bareng Ustadz Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kang Irlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Sehai. Sultan Tidur aman. Junior. Oke, hari ini kita review nih. Ini kan masa atau waktu ibadah haji sudah semakin dekat ya. Nah, seperti apa sih persiapan di Arab Saudi? Kayaknya kita sedang ada di Mina. Ya, betul sekali. Mina itu termasuk rukun haji juga? Ya, tempat mabit di hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Oke. Nah, ini kita cari tempat yang ini. Jadi kita ritual haji itu tanggal 8 sholat subuh itu kita taruh ya, masuk ke Mina. Dan di pagi hari tanggal 9 setelah sholat subuh kita sholatul fajar menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dimulai dari sebelum sholat zuhur, yaitu kita mulai dari sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah terbenamnya matahari itu kita langsung menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, di situ kondisinya berbeda-beda di mabit Muzdalifah ini. Kalau yang haji reguler itu ada bus memang yang seperti bahasa Arabnya itu tarududiyah. Tarududiyah itu bus ini khusus untuk umum, siapapun bisa memakai itu. Jadi intinya setelah kita diangkut misalnya dari Arafah masuk ke Muzdalifah, diturunin di situ. Nanti bus itu muter terus selama 24 jam di situ. Nah, kalau plus itu lain lagi. Kalau haji plus itu punya bus transportasi sendiri. Anda mau dibawa kemana tergantung nanti ketua rombongannya. Nah, seperti itu. Jadi intinya dengan kondisi bus yang plus itu punya, dia bisa nginap, bisa lewat atas jembatan, lewat bawah jembatan, atau mungkin bisa sampai besok pagi juga mabit di Mina, itu bisa. Karena bus itu sudah dikontrak selama masyair, yaitu selama 5 hari. Nah, kondisinya seperti ini, kita cari yang bisa kondisi ini sekarang ya. Jadi di Arab Saudi memang ini kan kira-kira 1 bulan lebih mungkin ya? Ya. Untuk ke musim haji, pelaksanaan ibadah haji itu. Dan untuk saat ini karena masih di masa pandemi, pemerintah Arab Saudi belum terlihat persiapannya itu belum ada di sini, masih sama seperti hari-hari biasa aja. Dari sini. Dari kemarin kan udah. Dan ini haji khusus, haji Eropa, Amerika, Kanada, semua ini. Ini khusus mereka nih. Jadi ada Assalam Tourism namanya. Dar Assalam. Dar Assalam itu khusus dari Amerika dan Eropa. Khusus ini semua yang ini. Masya Allah. Ini khusus mereka nih. Tourism itu Turki ya? Kalau tourism Turki, dia seperti, kalau Turki jauh, nggak ada, nggak bisa dapat di sini. Mungkin karena memang agak mahal harganya. Yang ini tinggi, iya, ini tinggi banget harganya. Pastilah. Bisa 13.000, 20.000. Bisa ke 30 ribuan rial mungkin satu orang. Nah, ini Jumratul Usta dan ini Ula
Jumrah Wusta Aqabah. Nah, di Indonesia, Nah, ini, iya. Indonesia setiap Haji Plus ini tempat naik itunya, tempat lempar jumrahnya di sini. Ini di lantai 3 ke atas, paling atas itu khusus Indonesia Asia Tenggara. Nah, plusnya Indonesia, ini Masya Allah tabarakallah. Iya. Ini maktab 111. Maktab 111 kalau mau ngelempar jumroh hanya tinggal berenang saja tuh. Hanya berapa meter hitungannya ya. Nah, itu. 111 ini isinya di situ sekitar 3.800 atau 4.000 orang. Nah, di sini kalau sudah musim haji, nah satu petak itu, satu apa sih namanya itu? Satu kemah yang ya, itu bukan semua ini ya. Satu ini tuh dihitung satu. Iya, satu kunjungan. Satu kunjungan itu dihitung satu. Iya. Nah, di situ kalau sebelum masa pandemi isinya bisa sampai 20 orang atau maksimal bisa 25. Masya Nah, Allah. di masa pandemi itu hanya boleh masuk kasur itu hanya 10 orang atau 8 orang. Nah, betapa bahagianya orang yang bisa melaksanakan haji di masa pandemi. Ya. Nah, saat ini di sini juga itu ada di atas tuh, ada yang ada Apa? AC, ada tangga itu. Dulu sebelum maktab 111 itu dibikin VIP itu naik tangga orang. Nah, saat ini kayaknya udah ada itu tuh, ada liftnya. Yang mana? Ini itu tuh yang ada AC, Heeh. yang ada bangunan kecil gitu tuh. Nah, Iya, di iya. situ kan ada di atas tuh, ada tenda juga di atas. Dia harus naik. Nah, bagi orang yang sudah berumur sulit sekali untuk naik ke atas itu. Nah, sering terjadi sekali zaman dulu kalau kita melayani jamaah Haji Plus, di situ naiknya jalan kaki. Nah, beberapa tahun sebelum ini, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, nah saat ini sudah dibikin AC dan bisa naik ke atas AC-nya tuh. Nah, ini ada maktab 112 yang ini maktab 112 itu Ini. sudah masuk ini nih yang AC-nya ada tulisan nuzuli itu yang ditutup-tutup. Nah, itu maktab 111 khusus VVIP. VVIP. VVIP lagi di atasnya VIP. Masya Karena Allah. di sini ini kita bisa request paling rendah dulu waktu zaman sebelum pandemi itu 12.000 bayarnya satu orang paling rendah. Wah. Ya, VVIP-nya 30.000. Karena kita pernah punya ini jamaah di Komisi 3. Mungkin semua orang kenal lah Pak Ahmad Sahroni dari Nasdem dia, Komisi 3. Iya. Ya, kita pernah melayani beliau dan di maktab 112 ini 112. pelayanannya selalu kita setiap mau bergerak disiapin mobil golf. Mau lempar jumroh diantar mobil golf. Mantap. Mau kita keluar Masya Allah. misalnya kalau nggak boleh masuk kan ini di sini jarang untuk masuk mobil kecil ya. Iya. Kita diantar ke terowongan yang tadi di ujung Oh, terowongan iya. King Fahd itu kita selalu diberi fasilitas mobil golf. Di situ waktu itu hanya ada 8 orang. 8 orang itu kita benar-benar dilayani secara khusus dan di situ ada petugasnya orang Saudi, orang sini. Ada sekitar 4 orang. 4 orang. 8 orang dilayani 4 orang dan 1 khusus untuk bersih-bersih, berarti ada 5 ya. Di dalam tenda itu ada 2 WC. Ada 2 WC, 1 WC, tenda. 2 WC. Masya Allah. Jadi 4 perempuan toilet sendiri, Iya. 4 laki-laki toilet sendiri. Yang kalau maktab 111 atau 113 Iya. yang biasa VIP biasa itu 3.800 orang toiletnya hanya 13. Ya Rabb. Lalu bagaimana dengan jamaah yang ekonomi gitu ya? Yang gue ini di ujung sana. di ujung sana Iya. jauh terus Iya. satu khemah itu Ya itu. Jatahnya paling banyak 13. Kalau 4.000 orang ya 13 toilet itu. iya. Nah, di situ makan jamaah bisa ditahan lapar. Iya. Tidur mungkin bisa Bisa. berdesak-desakan. Tapi kalau sudah toilet, Antrinya antrinya Masya Allah. Iya. Nah, di situ ada. Sampai ada kejadian cerita ini zaman Ya. dulu.
orang Sunda itu Ya. bersatu dengan orang Medan. Heeh. Pas mau ngantri ke toilet. Mau ngasih buan sama. Iya. Kalau Sama orang Sunda Kang kan, Irlan. kalau orang Sunda kalau digetak sedikit kan langsung Iya. ini dia Iya. takut. Kalau orang Medan kan suaranya keras-keras. Ya. Nah pas kebetulan orang Sunda lagi dalam toilet ditendang-tendang kan pintu ya. Cepat bah, gitu kan. Kalau orang Sunda kan kalau dicepat itu gimana ya kayak di sebelah itu kan dicepat. Tendang-tendang pintunya pas mau keluar kan jadi. Sampai sakit perut itu katanya beberapa hari. Aduh. Karena itu loh. Baru juga masuk udah tendang-tendang pintunya. Itu cerita Kang Edai. Jadi memang Iya, jadi iya toilet memang nggak bisa ditahan ya kalau memang udah kebelat gitu ya. makanya kita ada dari travel kita yang biasa kita handle itu yang penting syarat rukunnya untuk mabit itu sudah terpenuhi, Iya, baru kita balik kembali ke penginapan hotel. hotel. Ya begitu. Jadi intinya setiap hari bolak-balik karena memang lebih baik jalan kaki 10 kilo Heeh. daripada ngantri toilet itu menurut jamaah Iya. kita ya. Jadi intinya kita lebih baik jalan kaki jauh daripada kita mengantri toilet terlalu lama. Nah, Masya Allah, dan ini pemondokan yang Ya, VVIP ini. di VVIP ini Masya Allah. 111, 12, 113, 114, 115, 116 sampai ke ujung sana. Nah, kalau apartemen yang di atas Ya, apartemen ini. kondisinya sama seperti tenda yang ada di bawah ini. Oh gitu. Jadi bukan seperti hotel-hotel. Hotel kamar tapi dia besar, memang Iya. khusus disiapkan kalau sebelum masa pandemi itu bisa cukup 20 orang satu kamar. Memang didesainnya seperti Desainnya emang untuk tenda yang di bawah ini. iya untuk Tapi di mabit aja. masa pandemi ini tidak boleh lebih, maksimal hanya 10 atau 11 orang. Situ, jadi dari setengahnya. Jadi jatahnya yang tadi 20 menjadi 10. Ya, seperti itu. Jadi ini Masya Allah, siapapun yang mendapatkan haji di masa pandemi, itulah rezekinya Masya Allah itu. Yang sangat beruntung ya. Sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan Bro Idai nanti bisa Amin ya bisa rabbal haji alamin. Amin dengan amin. Kang Irlan juga ya. Amin Insya ya, Allah ya. mudah-mudahan ya Allah. Allahumma Ada rizqna yang al-hajj. tidak tahu belum cara daftar haji tahun ini? Belum tahu. Belum diumumkan. Iya, ada. Sampai hari ini belum diumumkan. Kita sih muasasa ada haji dalam negeri, tapi sampai hari ini ownernya belum mengumumkan bahwa kita dapat atau Karena di Arab Saudi ya kita hanya bisa menunggu kepastian dari pemerintah aja ya, tidak mendahului. Oh tahu cara tapi yang belum pasti gitu. Ya, betul sekali. Kita belum tahu juga cara daftarnya bagaimana, harus menggunakan aplikasi apa gitu. Iya, Nah, di betul sini tuh sekali. nggak boleh Syarat-syaratnya apa saja gitu. Iya, betul sekali. Karena ini juga banyak nih yang mau nanya-nanya masalah badal haji dan juga Betul, cara daftar haji ini. ya yang mau membadalkan haji itu banyak juga yang nanya bagaimana caranya. Nah, kalau menurut kita sih sangat hati-hati ya. Iya. Siapapun yang mau menyerahkan badal haji atau Betul. menerima badal haji, karena di haji masa pandemi ini belum tentu kita bisa melaksanakan haji. Nah, badal haji itu untuk siapa? Nah, itu pertanyaannya dulu. Jadi jangan sampai ini kan masalah rukun Islam yang kelima ya. Jangan bermain-main dulu di masalah ibadah haji. Iya. Iya begitu. Jadi kalau sudah terdaftar resmi, karena syaratnya seperti ini. Paling murah 6.000 real itu hanya untuk mendaftar, belum nanti mungkin karantina, mungkin nanti biaya-biaya Yang lainnya ya. yang lain-lainnya. Jadi kita benar-benar kalau badal haji di bawah $2.000 itu sudah mustahil banget. Iya. Mustahil banget ya. Jadi jangan ini apa ya, kalau ada yang menawarkan badal haji itu murah, ya saran kita sih jangan, hati-hati dulu. Karena ongkos untuk haji aja, biaya untuk haji sendiri di dalam negeri ini itu paling murah daftarnya bisa 6.000 real. Paling murah itu ya. Ya, paling murah. Itu untuk kawasan Makkah atau luar? Ya, pokoknya dalam negeri. Oke. Ya. Nah, yang dari Riyadh juga katanya lewat Syarikah itu udah 7.000. Ya, 7.000 kan? Iya.
Iya pasti, karena dia mungkin 1.000 rialnya khusus transportasi pulang pergi, ya kan? Biaya karantina juga, biaya ini. Nah, di sini ini khusus untuk Pakistan, India. Di bawah ini. Iya, di bawah ini. Iran apa segala semua di sini. Jadi subhanallah, jamaah VIP plus Indonesia, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei di tempat tadi itu. Ya. Jadi di sana lebih itu, dekat ke tempat jumrohnya ya. Iya, bukan hanya di sana. Indonesia yang reguler, nah di belakang ini. Di sini nih. Iya. Di belakang ini. Lumayan jalan kakinya ya. Ya. Saya 6-7 kilo lah. Kalau biasa sih, kalau Indonesia jalan kaki Iyalah. sejauh itu sih sudah normal sih. Karena di Asia Tenggara khusus untuk melempar jumroh di lantai 3 tadi, jadi dia nyambung tuh. Plus dengan regulernya bisa nyambung, ketemu nanti di atas. Kalau kita masuk, terus naik dari eskalator tadi ke lantai 3 itu khusus memang Asia Tenggara khusus di situ untuk melempar jumroh. Di bawah nggak boleh karena dia harus, kalau di bawah yang dari tengah-tengah ini. Nah seperti inilah ininya. Oh gini. Kalau yang di bawah terkecuali Ya. kalau musim normal ya haji dari sini mukimin. Kalau mukimin Iya. di mana aja, di jalan juga bisa. Di jalan juga bisa. Jumroh gitu. Iya. Kalau di sini kan sekarang sudah nggak boleh lagi kan? Iya. Haji kita apa namanya, Istilahnya tidak ikuti. melalui tasreh ya, Iya. nggak bisa. Nah, turun sebentar, kita cek situ. Yuk, turun sebentar. Resmi itu sudah diumumkan dalam beberapa hari ke depan ini, tapi sampai hari ini memang belum ada pengumumannya. Nah ini dia, ini bisa nih, kita turun sebentar, kita cek situ. Yuk, turun sebentar. Tenda yang ada di Mina saat ini memang belum dirapikan ya. Ini di sini dapurnya. Dapurnya ini. Oh di sini dapurnya. Karena di musim haji itu kita setiap maktab itu harus ada dapur di situ. Karena kalau masak dari luar mustahil bisa masuk ke dalam area Mina. Susah masuknya ya. Susah masuknya. Berarti harus ada tukang masak juga. Ya ada. Jadi di sini biasanya ada kontrak dari muasasah yang memang ditunjuk oleh Kementerian Haji. Iya. Nah ini dapurnya. Masya Allah. Masak karena terjadi dulu pernah kejadian di tahun 2006 ya kalau nggak salah. Iya. Masak dari luar ternyata belum bisa masuk. Mungkin banyak yang ingat tuh. Jadi masakan dari luar, dapur dari luar untuk masuk ke area Mina di hari tasyrik atau hari masyair ini agak sulit sekali untuk Saking banyaknya jamaah di jalanan juga. ya betul sekali karena mungkin untuk kendaraan kan banyak yang belum bisa, jalannya itu di blok. nggak ada cerita masuk transportasi kecuali mungkin di bawah helipad sendiri Pak Iya. Jadi masalah ya, Chef. Ini dapur untuk masak-masak nasi ya. Iya. Gede-gede ya kompornya. Ya, Masya Allah. Jadi intinya di sini nih setiap maktab misalnya punya jamaah 4.000 orang itu khusus untuk dilayani dan masaknya juga di area kemah ini. Dari kami ini. Tidak bisa kalau hari masyair itu masak makanan membawa dari luar, mustahil itu. Mustahil. Pasti masaknya harus tempat di daerah sini. Allah. Jadi seperti ini ya kondisi saat ini di Mina. Nah, lihat. Nah, tendanya itu seperti itu. Ini tenda. Tenda ini. Jadi kalau sebelum masa pandemi ini bisa berdempetan gitu ya. Mungkin satu. Ini biasanya satu muasasah atau gimana? Ya, satu muasasah itu 4.000 ada juga yang 3.800 orang. Satu maktab, bukan muasasah, satu maktab. Satu maktab.
Ya, satu makam. Nah, di sini jadi satu tenda ini biasanya diisi bisa 20 atau 25 orang nih. Kasur satu. Satu petak ini. Ya, Satu petak ini? Sana 12, di situ 12. Tapi tidur berjejer. Iya, berjejer. Memang begitu kalau di Mina. Tapi di masa pandemi ini akan eksklusif. Yang tadinya 25 orang atau 20 orang jadi 10 orang. Ya lebih spesial. Bedanya itu. Masya Allah ya. Ada dibatasi. Iya, betul sekali. Jadi kondisinya memang belum diberesin ya sampai saat ini. Nah, Masya Allah sahabat Lidah Adventurer, inilah situasi saat ini di Mina. Sampai saat ini belum ada persiapan seperti biasa, masih seperti ini. Ya, ini AC-nya. Ini AC nanti ini ada khusus. Memang kalau ditutup AC itu bisa dingin di sini. Karena musim haji memang selalu di musim panas ya. Ya, Panas banget tuh. musim panas. Alhamdulillah kita sekarang review lagi di pagi-pagi jadi nggak terlalu panas. Masya Allah Ya, ya. betul sekali. Kondisi saat ini 43 derajat Celcius ya. Ini yang apa? Yang biasa atau yang Ini plus ini. Yang biasa plus. di di belakang gunung? ini terowongan Mina. Iya. Di atas ini. Gitu. Heeh. Itu terowongan Mina. Yang ke Muaisim. Oh, yang Nah, itu. jamaah reguler itu di seberang sana. Sebelah sana ya Ya. Allah jauh banget ya. Ya, betul sekali. Itu toilet. Ini toilet. Nah, antum hitung nih toiletnya ada berapa? Oh, Ya. 15. Ada 15. Jadi yang perempuan 15, untuk laki-laki di belakangnya juga 15. 15. Ya. Oh, berarti yang ini mah ada 30 dong. Alhamdulillah ya. 30. Berarti lumayan. Lumayan. 4.000 orang toiletnya 30. Ya iyalah. Aduh, jangankan 4.000 ya, 1.000 aja pasti setiap waktu itu harus antri ada aja. Ya, Mas, wajib. Pasti. Apalagi waktu sholat ya. Kalau kita pas mau sholat berjamaah di sini, tapi bagusnya kalau di masyair itu sholatnya dijamak terus. Iya. Iya sah. Gitu. Khemah dari mulai PPIP dan reguler. Ternyata tadi yang sudah dijelaskan sama Ustadz Bahrawi dan Kang Ilan, Masya Allah macam-macam. Mudah-mudahan saya doakan untuk tahun ini semoga banyak orang Indonesia yang ikut hajian juga ya. Mungkin yang ada di sini ekspatriat. Mungkin itu aja sih. Apalagi ada yang bisa disampaikan? Ya, Doa-doanya. kita sih berharap mudah-mudahan ada peluang masih ya jamaah Indonesia ya. Iya, ya. Maksudnya kalau dari pemerintah sudah pasti di closing. Nah, Iya, mungkin ada cara lain. Mungkin Ada cara lain visa bagi yang- Florida atau visa yang lain mungkin Amin, diizinkan ya oleh Allah. pemerintah dan bisa dapat dari keluarga raja biasanya yang ngeluarin di Arab Saudi, dan mudah-mudahan itu bisa ada peluang. Iya, ada harapan. Harapan mungkin walaupun bukan dari negara Indonesia sendiri, Iya. mungkin di negara lain yang tinggal di Australia atau tinggal di Eropa atau Iya, tinggal di Timur Tengah juga di luar Arab Saudi bisa Iya. mendapatkan kesempatan itu Iya. untuk melaksanakan haji melalui visa individu atau visa furoda. Amin ya robbal Amin, ya alamin. Rabbal. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe-nya dan juga share ke sosial media kalian. Terima kasih. Saya dari Pejabat pamit dan dengan saya Kang Idlan. Bahrawi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.